Subhanahu wa Ta'ala ini sangat luar biasa. Nah, untuk itulah para bapak sekalian, saudara sekalian, mari monggo yang namanya sholat jamaah itu bagi yang muslim, bagi kita sekalian, ini kita lakukan bukan untuk sekarang, tapi untuk nirakati anak cucu kita. Anak cucu kita ini, setiap ada orang yang punya keistimewaan. Sama lihat mbahnya sana, ada dongeng, ada orang, dia sakti sekali, dia pandai sekali, padahal biasa-biasa orangnya ini. Ternyata setelah ditelusuri, mbah yang ketujuh itu ahli riyadhah, ahli tirakat, tembus kepada anaknya. Nah ini, makanya sebenarnya kalau sekarang ini tirakat, puasa atau dan lain sebagainya, atau istrinya dua, ini berarti mbahnya dua, ada yang istrinya dua atau lebih. Enten ya, kayak Farizi ini. Iya lah, kan masih ini ada nasab, ada nasabnya. Bapak Yusabbiha bau famadolam. Ini contohnya. Nah, kalau belum berarti belum ada nasab ini. Maka orang dulu itu bisa sakti yang sedemikian rupa. Sebab yang namanya Kiai Mustamid Abbas, Kiai Abbas Mustamid, ini saktinya luar biasa. Mohon maaf, yang namanya kerikil itu batu kecil-kecil tuh dilempar jadi bom. Yang namanya sepet itu dilempar dari kurir pesawat, kurirnya surat. Kacang hijau dilempar jadi tentara. Bayangkan, kerikil ini kalau dilempar jadi bom. Kiai Mustamid. Jadi kalau bahasa Jawanya itu sakti mondroguno. Nah ini otot kawat balung besi keteke tapi kan luar biasa. Itu Kiai Mustamid. Nah makanya kita agar bisa bagaimana mestinya untuk nirakati mbah-mbah yang putu yang akan datang. Makanya ada sebagian salah satu kiai ustadz itu setiap wetone anaknya ini puasa. Misalnya saya hari Jumat lagi, ini puasa satu kali aja untuk muasani nirakati anaknya yang lahir hari Jumat lagi. Itu dulu. Jadi salah satu orang-orang itu bisa makrifat, bisa jaduk dan bisa jadi orang-orang seperti itu. Memang mbah-mbahnya itu dulu adalah orang yang orang yang ahli riyadhah. Lah, makanya agar kita ini bisa kasyaf, salah satunya berjamaah. Seperti RKCTI, Nun Sewu, RKCTI itu rombongan Katok Cingkrang Republik Indonesia. Tahu jenengan itu? Rombongan Katok Cingkrang Republik Indonesia alias PKS. Itu tidak mau buat masjid itu. Musola tidak mau, jarang yang mau. Karena apa? Alasannya kenapa membuat masjid mahal-mahal? Wong miliknya orang NU, tidak dibangun masjidnya, kosong. Yang kiroat itu orangnya, yang kiroat itu tip, yang adzan itu wong itu kaosan oblong, gambar ibu cap hyping. Nah itu bahasa setelahnya begitu diimami kok tidak ada makmumnya sendiri. Wah mana ini? Waktu adzan dia itu karena orang tua sudah bernafas, adzan tengah-tengahnya adzan kentut. Nah, Allahu Akbar pret lah. Ini akhirnya dia nggak mau buat masjid itu yang baik-baik. Karena apa? Orang kita nggak mau jamaah, sholat jamaah. Itu saya pernah ke Irak. Di Irak itu dulu Masya Allah ekonominya itu sudah titik nadir. Ekonominya itu titik nadir, itu senul putul, jatuh dari tangga ke belakang tangga. Entek bebek, entek meri, ngono. Habis kehabisan bebek, kehabisan meri, sudah hendak punya apa-apa. Di Irak itu udah masakot sekali. Sekarang ekonominya bangkit seperti jamur yang baru kehujanan itu. Kenapa? Antara lain yaitu menggerakkan sholat jamaah. Sholat jamaah itu
Kalau kita kan enggak, adzan Allah Akbar, alah adzan tak mancal kemul dulu kan begitu. Nah itu makanya ekonominya orang Irak itu sekarang meledak. Nggak ada yang namanya sepeda motor keliparan seperti kita itu. Mobil jalan tol mobil kan, masya Allah. Dan mobilnya bukan seperti mobil Jawa. Jawa mobil Cherry masih dilus-lus, iya kan? Kalau di sini Cherry ditingkes menjadi besi tua. Kalau Jawa begitu Pak, mobil Cherry itu belum ngelus-ngelus bojone, mesti ngelus-ngelus mobilnya. Iya betul, di Jawa itu Cherry ini kan pernah nyopir ini. Itu punya Cherry tahun 70 dulu tuh, masih dikosot, belum ngosoti bojone, wis dikosoti mobilnya ini. Itu di sana itu di Irak itu jamaah tuh berapa kilo itu sholat fardu kayak hari Jumat itu penuhnya orang. Hari Jumat kayak hari raya di sini, yang penuhnya orang. Hari raya sudah meludak. 50 km, 30 itu mobil sedan kayak begitu. Di luar negeri kan biasanya enggak, mobilnya itu mobil sedan. Nah, dari situlah menunjukkan bahwa al jama'atu rahmatun, salat jamaah itu adalah memberikan berkah. Nah ini makanya monggo masjid-masjid di kebeki syukur dengan istrinya, suaminya, istrinya diajak jamaah bersama, bapaknya ke kamar mandi, ibunya nunggu, ibunya ke kamar mandi, bapaknya nunggu. Karena orang berkeluarga itu kadang-kadang sering orang itu bertengkar kalau mau minta maaf kepada suami istri kadang-kadang yang malu. Tapi kalau berjamaah bareng kan tinggal ngelungkan tangan begini. Kalau saya butuh tinggal geret aja Pak. Iya kan? Kan cuma rungguan. Wes gak kau tangan barang. Nah ini urusannya Pak Yai tadi sih. Loh iya. Guyon ini rasanya pengalaman ya. Loh ini. Itu kalau sholat jamaah. Jadi orang RKCT itu tidak jarang yang buat masjid itu musola yang begitu baik, karena yang jamaah cuma satu lari, kadang setengah lari, dengan biaya dan fungsinya itu jauh berbeda. Ini yang harus diperhatikan. Makanya saya dulu pernah diceritakan oleh Bapak, saya itu mondok di Pondok Jalan. Di Pondok Jalan di Kiai Ibrahim, Tawangalun ke selatan ke Pondok, ke Genteng ke utara itu pondoknya Kiai Ibrahim. Saya itu dulu mondok di Jalan Le. Itu ceritanya. Saya mondok di Jalan itu dulu 12 tahun. Sholat subuh itu belum pernah saya ketinggalan. Ketinggalan cuma 2 kali. Ketinggalan pertama karena ketiduran. Ketinggalan kedua karena pas pergi. 12 tahun ping pindo. Kalau begitu sama dengan saya Pak. Sama gimana? Saya 12 tahun cuma jamaah 2 kali. Nah, itu bedanya. Masya Allah. Masya Allah ini. Makanya benar di ta'limul muta'alim al-bukhur barokatun. Bukhur subuh itu adalah barokah. Ini. Lalu yang nomor 2 adalah as-sodaqah. Sodaqah itu penting. Sodaqah itu penting. Kenapa sodaqah itu penting? Nah ini juga saya ceritakan masalahnya Bapak itu. Bapak itu waktu mondok zaman 12 tahun itu, Pak Kiai itu kalau Jumatan di Genteng, dari jalan ke Genteng itu 5 kilo. Jumatan jalan kaki, jalan sikil. Lah Bapak dikirim pertama dengan bapaknya sana Abdul Ghafur. Ini diberikan sepeda. Ini Pak Yai, sepeda ondel untuk panjenengan menawi kalau akan Jumatan dan akan mau kemana-mana. Sepeda ondel diberikan. Cara sekarang ya sepeda motor lah. Ondel zaman dulu itu. Ondel zaman dulu itu sepeda ondel Gazelle itu sudah ngalang-ngalai Alphard sekarang. Itu diberikan kepada Romo Yai. Barokahnya apa? Barokahnya salah satu barokah anaknya Bapak jumlahnya 16 ini semua punya mobil. Anaknya Bapak kan semua, ibu 2 seperti Kiai Barizi ini, 2 istrinya, ibu yang pertama, saya ini ibu yang pertama jumlahnya 14, tinggal 10, meninggal 4. Ibu yang kedua Gus Wafa itu 7, tinggal
6. Berarti cuma jumlahnya 6. 16 ini semua punya mobil. Ada yang mobilnya 1, ada yang mobilnya 2, ada yang 3, dan itu semua baru. Nah, yang nomor 2, semua 16 ini pernah haji. Pernah haji. Kalau umroh lali takaran, ping piro. Teman tanya saya, jangan umroh berapa kali Pak Gus? Lupa saya, entah berapa kali. Dan kelupaan saya ini bayar umroh itu cuma sekali. Selainnya gratis semua. Ini berkat Romo Yair Bapak memberikan sepeda ondel kepada kiainya. Nah itu. Ya. Itu berkat itu. Makanya panjenengan semua masalah sedekah, wong sedekah padha sama dengan nirakati keluarganya, nirakati anak cucunya. Kemarin saya waktu di Jawa sebelum berangkat ini ada orang subuh. Setelahnya subuh di mukanya masjid itu ada orang tua renta, luru, leles itu ya cari kerosokan. Setelahnya didekati, orang tua itu bolong kakinya itu, cara orang sini baik gudiken dah, bolong lah. Berselang berapa hari oleh yang namanya itu Ahmad namanya itu dicari, Bu, jangan aslinya mana? Saya sana, namanya Rantu Durian atau Jahe, dicari sana. Begitu dicari, ada orang di mukanya jalan ini ditanyai, Bu, ini kan tahu yang namanya orangnya begini. Oh ya, itu rumahnya sana itu. Dia nggak punya anak, nggak punya suami, orangnya hanya seorang saja. Dia cari rongsoan, dia itu kalau nggak cari rongsoan nggak makan. Masya Allah. Si Ahmad ini ngelus dodo itu, ngelus. Nah, setelahnya begitu Ahmad ini pulang, bilang sama istrinya, Dek, zaman kalau masak diperbanyak tambahin. Itu tadi saya ketemu orang dari masjid, orangnya itu Masya Allah, kakinya bolong. Setelahnya saya antar ke rumahnya, saya lihat ke rumahnya, dia kalau tidak cari rongsoan dia makan. Masya Allah. Usut punya usut, umurnya sudah 92 tahun kan. Pokoknya kalau masak dilebih, sedekahkan kepada orang itu. Nggak usah masak, Bu, biar dimasakkan dari istri saya. Nah, berselang berapa minggu, si Ahmad ini ketemuan orang namanya Pak Romli. Ahmad itu, Pak Romli, ini ada mushaf sama jualkan ini 100 biji sama jualkan ini mushaf buku ini, sama jualkan buku ini. Si Ahmad itu ngelus dodo, Masya Allah, saya mendapatkan modal tanpa modal, saya mendapatkan pekerjaan tanpa cari-cari. Akhirnya dijual buku mushaf itu 100 biji. Nilai kersane Allah, 1 biji ini batinya 100.000. Kalau 100 kali 100 berapa? 10 juta. Hasil 10 juta. 10 juta dibawa pulang, diberikan kepada istrinya. Dek, saya dapat hasil megawe kerjaan dari orang ini, hasilnya 10 juta. Ini uang saya kasihkan kepada istri. Ini istri yang nggak mau. Nggak maunya apa? Jangan-jangan ini uang nipu. Jangan-jangan uang ini dari jambret. Lu enggak, ini dari Pak Rofi. Saya suruh jualkan mushaf. Setelahnya bebaskan mushaf, ini ternyata batinnya itu 100.000 per buku. Betapa luar biasanya, karena menjamin orang yang bolong, orang yang tua renta, umurnya 92 tahun. Nah, setelahnya itu berselang berapa hari, per minggu terus dia. Akhirnya istrinya mau kan, sebab setelahnya dikasih penjelasan sama suaminya, sama Mbak Pak Rofi itu,
untuk meyakinkan ini uang dari saya, batinya Quran, dari batinya